Yang pertama adalah Dr. Adi Budiarso. Beliau adalah Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral. Selamat sore, Pak Adi Budiarso. Beliau mengawali karir sebagai pelaksana di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan pada tahun 90. Dan sebelum bertugas di Badan Kebijakan Fiskal, pernah menjabat sebagai Kepala Sentral Transformation Office ya, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pernah juga mengemban amanat sebagai Sekretaris Kerja Panitia Nasional pada Annual Meeting IMF World Bank Group di tahun 2018 di Bali. Ya. Dan pada Juli 2019 beliau dilantik sebagai Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral di Badan Kebijakan Fiskal. Yang pembicara kedua adalah Ibu Anika Faisal, ya, seseorang yang sudah yang sudah banyak dikenal, yang telah memiliki lebih dari 29 tahun ya di industri keuangan, dan juga beliau aktif di berbagai asosiasi profesi seperti di Ikatan Bankir Indonesia, Persatuan Bank Nasional. Dan sekarang beliau ini berkiprah di Bank Atos sebagai salah satu komisaris di bank tersebut. Ya. Menarik nanti dengan Bu Anika untuk kita bisa melihat, berdiskusi untuk menyampaikan perspektif dari industri keuangan dan berbagai masukan untuk mempertahankan ketahanan finansial bisnis, ya, namun tidak hanya bisnis, bagaimana ketahanan finansial keluarga ya dari dampak COVID-19 ini. Kemudian ada Ibu Linda Tan, beliau adalah CEO dari Sandimas Group. Sandimas ini adalah perusahaan salah satu yang terbesar untuk distributor produk-produk keramik dan saniter di seluruh Indonesia. Ya. Banyak merek-merek yang terkenal dan tersedia. Jadi Bu Linda Tan bergabung di Sandimas sejak tahun 2000 dan meniti karirnya sampai sekarang menjabat sebagai Chief Executive Officer dari Sandimas Group. Ya. Yang saya tahu juga Bu Linda ini aktif sekali dari kegiatan sosial dan juga olahraganya ya. Beliau ini adalah marathon runner, trail runner, mountain climber dan sebagainya gitu ya. Menarik nanti kita melihat bagaimana insight dari bisnis ya untuk bisa bagaimana mempertahankan daya saing bisnis ya dan bagaimana beradaptasi dan berinovasi pada saat kondisi saat ini ya, dan juga bagaimana kontribusinya untuk terus-menerus menjaga kesejahteraan keluarga dan para karyawannya. Kemudian Ibu Melanie Masril ya, Communication, Public Affairs, and Sustainability Director dari L'Oreal Indonesia. Beliau lebih dari 14 tahun meniti karir di bidang corporate communication, public affairs, CSR, dan sustainability. Ya. Jadi banyak ilmu-ilmu sustainability yang kita bisa pelajari nih dari Ibu Melanie ya. Mungkin nanti bisa juga share bagaimana L'Oreal ya menjalani inisiatif-inisiatif yang inovatif untuk sustainability. Ya. Kemudian ada Ibu Lia Mariani ya sebagai Deputy Head of Global Communication dari APP Sinarmas. Beliau Ibu Lia ini spesialis di brand communication yang memiliki pengalaman lebih dari 18 tahun di marketing, komunikasi, dan public relation di berbagai perusahaan ya. Dan selama berkiprah beliau juga banyak membidani inisiatif-inisiatif kreatif tentang pemberdayaan masyarakat ya. Dan bagaimana nanti mungkin Ibu Lia bisa share bagaimana APP Sinarmas sebagai salah satu perusahaan pulp and paper terbesar di dunia yang beroperasi di beberapa negara dapat berinovasi dan menjaga produktivitas dan menjaga kesehatan serta kesejahteraan para pekerja. Ya. Nah ini industri kertas ini identik dengan pemberdayaan ya dari segi membaca dan sebagainya. Yang mungkin bisa di-share juga apa inisiatif-inisiatif
dari industri pulp and paper, terutama Sinarmas ya, untuk bisa mendorong kegiatan membaca di Indonesia. Dan saya sendiri, Rizal Algamar, saya dari Save the Children, saya adalah Chief of Business Development. Saya juga telah memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman kerja di sektor swasta dan nirlaba ya, aktif di berbagai kegiatan sustainability, creating shared value ya. Saya punya prinsip yang sangat mendalam tentang hal-hal sustainability. Semoga ini bisa menjadi pembekalan bagi diri saya juga berdiskusi dengan para pembicara tamu kita ini ya. Bagaimana kita bisa mendengar dan belajar insight-insight mereka gitu ya. Saya mau awali dengan pertanyaan kepada seluruh peserta ya. Mungkin nanti siapapun bisa mulai ya. Mungkin pertama dari semua peserta, bagaimana sih tanggapan semua pembicara ya atas dampak COVID-19 ini untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ya, mungkin setelah tadi saya sudah jelaskan akan banyak dampak dari sisi ekonominya, dan juga kita semua sudah melihat dan merasakan langsung ya dampaknya di sektor kita masing-masing ya. Mungkin diawali dengan itu, silakan. Pak Rizal dan semua Bapak Ibu panelis yang saya hormatin, saya rasa kita kurang lebih sama ya Pak pengalamannya. I mean, adaptasi kita juga harus terus fokus di pasar. Kebetulan kan produk kita memang bahan dasar produk kita utamanya adalah kertas, Pak Rizal. Tapi tentunya inovasi kami tidak hanya berhenti di kertas. Jadi kertas adalah salah satu lini utama kami, tapi kami juga punya produk lain dan inovasinya terus dilakukan. Kita punya juga baru punya lini tisu di mana kita juga terus mengembangkan higienitas produk, karena kan akhir-akhir ini seperti yang kita tahu demand akan food delivery atau demand untuk produk higienis seperti tisu, masker dan lain-lain itu kan tisu kita juga mengembangkan lini baru di mana kita mulai memproduksi masker kesehatan. Jadi ini tentunya didukung oleh dukungan dari manajemen di mana investment untuk digitalisasi juga mempercepat kita semua untuk terus beradaptasi, di mana biasanya sih komunikasi dilakukan banyak dengan tatap muka, tapi sekarang juga banyak cara lain yang kita coba lakukan lewat digital, di mana misalnya kita yang sangat lengkap di website kami, di mana orang customer juga tetap bisa mengakses data terkait informasi produk yang dibutuhkan. Dan ini tentunya juga menjangkau tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga negara-negara lain di mana kita beroperasi dan memasarkan produk kita. Hal adalah kita terus fokus juga terhadap beberapa program-program pemberdayaan yang juga kita lakukan. Jadi ada beberapa perubahan tentunya Pak, karena kita juga berusaha mengikuti protokol kesehatan yang harus dilakukan tidak hanya di headquarter, tapi juga di seluruh area di mana kita beroperasi, di mills maupun di forestry. Kurang lebih itu saat ini dari saya, Pak Rizal. Apakah saat ini diversifikasi produk beresiko atau malah efektif gitu ya? Yang pertanyaan kedua adalah mungkin ini untuk para peserta dari sektor swasta. Pertanyaan dari Pak Aji Suryanto, banyak perusahaan saat ini sedang berjuang ya. Apakah perusahaan masih akan memperhatikan program-program sosialnya, program-program pemberdayaan masyarakat ya? Mungkin karena kita melihat sendiri dampak di lapangan itu sangat penting ya dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Secara umum kalau saya boleh jawab Pak Rizal, komitmen kami masih terus kami lanjutkan untuk
pemberdayaan program komunitas di seputar area konsesi kami. Jadi memang ada beberapa program, mungkin kalau saya boleh sedikit cerita, kami di APP punya program Desa Makmur Peduli Api, di mana kami membantu komunitas di seputar area konsesi kami untuk mendapatkan kesempatan improving lives atau peningkatan penghasilan dan kualitas hidup dengan melalui beberapa program, dan hal ini terus kami lanjutkan hingga saat ini. Bahkan ada juga yang sifatnya spesifik, misalnya kami juga melakukan women empowerment program, dan dalam hal ini kami juga bermitra dengan saat ini dengan Mapatilar Group misalnya dan UNGC. Itu kami membantu sekitar 1.600 perempuan di seputar area konsesi kami, karena kami sadar bahwa mereka ini memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk membantu kekuatan keluarga secara ekonomi. Jadi kebetulan kami sudah melakukan program ini sudah memasuki tahun kedua, dan saat ini mungkin ada sedikit pergeseran dalam hal sedikit penundaan program, tapi kami itu tidak mengurangi komitmen kami, karena hasilnya sudah mulai kelihatan, Pak Rizal dan Bapak Ibu sekalian. Tidak, kebetulan mereka salah satu produknya misalnya jahe merah, itu juga adalah salah satu produk unggulan yang memang sangat diperlukan juga nih di dalam masa-masa COVID ini, karena bisa dipercaya menjadi suplemen kesehatan misalnya. Itu adalah terkait dalam komitmen kami dalam pemberdayaan. Tapi kalau saya boleh tambahkan tadi juga terkait inovasi produk, diversifikasi produk, kesempatan kami lihat untuk kategori higienis produk itu tadi adalah hal yang kami coba eksplor dan kami coba perkuat, karena memang kekuatan kami juga ada di sana. Jadi kapasitas produksi kami tingkatkan, kemudian total produksi juga kemarin meningkat hingga 25%. Meskipun memang tentunya ada adjustment dalam operasional, karena kami harus mempertimbangkan kesehatan ya Pak ya. Jadi itu juga food packaging yang sehat, itu juga yang ramah lingkungan, itu juga menjadi salah satu diversifikasi produk kami juga. Jadi kesempatan itu memang ada, dan kami melihat bahwa ini adalah salah satu kekuatan kami di lini paper base ya Pak Rizal ya. Silakan mungkin kepada para panelis dari Bu Lia atau Bu Linda dan Bu Anika, ya. Tips-tips untuk ketahanan keluarga agar dampak terhadap anak itu bisa kita minimalkan ya. Kalau dari saya mungkin karena saya juga sepakat sama Bu Anika ya, mungkin karena saya juga ibu rumah tangga juga ya. Jadi adaptasi ini kan nggak hanya kita lakukan di kantor ya, tapi karena 2-3 bulan terakhir kita memang sangat-sangat tersentralisasi di rumah, jadi memang kita ini kan harus dipaksa untuk shifting gimana caranya menciptakan suasana rumah yang mendukung kegiatan kita semua di rumah. Dan saya melihat sisi positif dari COVID ini adalah memang mendekatkan kita semua. Jadi kualitas hubungan kita di rumah itu saat ini sangat teruji, dan saya pribadi merasa saya ditantang untuk harus lebih kreatif, karena gimana caranya saya membantu memberikan stimulus pendidikan ke anak-anak saya, karena mereka harus melakukan semuanya dari rumah, menyediakan semua fasilitasnya, dan harus terus kreatif melakukan aktivitas-aktivitas bersama anak-anak, sehingga mereka juga bisa cerita ke kami, atau sebaliknya kami juga bisa cerita ke mereka. Jadi mungkin itu dari saya, dan tentunya juga hal lain yang mungkin saya boleh tambahkan adalah tips kesehatan. Memang kesehatan yang sebelumnya mungkin kita anggap menjadi secondary, mungkin saat ini higienitas dan kesehatan itu menjadi satu faktor yang sangat penting saat ini dan ke depannya. Jadi mungkin itu kalau dari saya, Pak Rizal. Ya, terima kasih